Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali di catatan kitab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu istilah-istilah tasawuf. Masih seperti pertemuan kita sebelumnya, kita masih berada di catatan kitab tentang Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Istilah-istilah tasawuf atau ungkapan sufistik menurut sebagian sufi merupakan cerminan dari kegelisahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Mereka mengekspresikan keadaan diri, getaran spiritual, lintasan hati, bisikan nurani, rasa kerinduan yang tidak bisa ditangkap atau dipenuhi dengan gambaran kata-kata atau istilah, karena gerakannya yang memang sangat cepat, atau tidak ada padanan istilah di alam real sebagai bentuk gambaran konkret. Saya melihat mereka berjalan di jalan kaum setelah tuntas menyelesaikan ilmu-ilmu syariat dan paham terhadap Al-Quran serta kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya lihat ungkapan-ungkapan mereka sangat lembut, sangat detail, dan sangat halus. Apa yang mereka katakan dan apa yang mereka nukil lebih menyelamatkan dan sangat proporsional. Mereka banyak memberikan faidah bagi dunia ilmu. Di antaranya adalah Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala. Kaum sufi dalam pemaparan istilah-istilah sufinya tidak perlu memakai gaya bahasa kiasan atau menutupi makna-maknanya. Mereka juga mengatakan kebenaran suatu hal, hampir tidak seorang pun kaum bijak yang menolaknya, baik dari kalangan ulama sufi tersendiri maupun ulama fikih, ulama Al-Quran, dan ulama hadis. Mereka jika mengatakan sesuatu tidak pernah lepas dari dalil logika dan tidak pula bertentangan dengan dalil nakli, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada kalanya ungkapannya merupakan terjemahan berbagai rasa dan keadaan batin yang sudah matang tetapi belum dipetik. Kemudian kami menisbatkannya pada makna hakikat tasawuf atau kemakrifatan ahlullah. Ahlullah adalah orang yang hidupnya hanya dan selalu diproyeksikan, ditujukan, diperuntukkan, dan dikorbankan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Inilah yang tidak bisa diterima oleh sebagian besar ahlul ilmi. Ketika kalimat-kalimat ahlullah diarahkan pada pemberian hidayah pada manusia atau untuk membuktikan keberadaan rahasia-rahasia kebahagiaan dan kemakrifatan dengan berbagai jalan yang memungkinkan manusia untuk melaluinya, maka mengapa kita harus berpaling atau berlindung pada bentuk-bentuk kalimat atau sindiran, kalimat kiasan? Lebih-lebih Al-Quran itu sendiri diturunkan untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada seluruh alam. Tidak sesuatu pun setelah al-haq Allah Azza wa Jalla. Tidak ada halangan untuk mewujudkan kata-kata baru dan ungkapan yang tidak memungkinkan bagi manusia untuk membaca atau mendengarnya atau memahaminya dari esensi yang dimaksud. Oleh karena itu, setiap ilmu, cabang atau bidang pengetahuan apapun pasti memiliki kata-kata atau istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan mereka sendiri-sendiri. Dari sisi ini memungkinkan bagi kita untuk menjelaskan dan menafsirinya. Akan tetapi, kami tidak akan bermaksud mengatakan bahwa pembicaraan kami terhenti sampai di sini. Yang dimaksudnya yaitu adalah pada pos-pos jalan kami yang tercegah bagi orang lain untuk memahaminya. Itu artinya adalah kami tidak memaksudkan bahwa penjelasan kami ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu
atau kalangan kami. Yang jelas, para sufi tidak akan memberikan jawaban ketika ditanya dengan mengatakan, yang kami maksud seperti ini. Tidak seperti itu. Ini jelas sangat membingungkan dan memungkinkan sekali menciptakan prasangka buruk pada pemeluk Islam terhadap keseluruhan ahli thariqah. Mereka yang mengatakan demikian bukanlah ahli hakikat. Apa yang dikatakan tidak ada dalam kitab suci Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika apa yang kami katakan benar, maka kami mengungkapkannya dengan apa yang diungkapkan Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, dengan standar kami bahwa penelaahan istilah-istilah sufi pada tingkatan kematangan yang berbeda harus disentuh secara sempurna. Di samping kita harus menyadari bahwa di antara mereka terdapat kaum yang berbicara dan menulis dalam berbagai keadaan kondisinya masing-masing dan batin yang berbeda-beda. Terkadang mereka mengatakan ketika dalam keadaan makom al-mahu atau kondisi terhapus. Terkadang juga dalam kondisi sadar. Terakhir, Imam Ibnu Taimiyah menafsiri masalah ini dengan tanpa memberi perlawanan. Tanggapannya jernih dan bersifat moderat. Beliau mengatakan, di sisi mereka ada yang kurus, juga ada yang gemuk. Di antara mereka terdapat ahli kebenaran, terdapat ahli hakikat, terdapat ahli kepahaman dan makna-makna yang lembut. Dan ada juga yang jauh dari hal itu, yaitu kelompok sesat. Inilah penafsiran beliau yang sempat direkam murid kesayangannya, yaitu Ibnul Qayyim Jauziyah dalam kitabnya Syarah Madarijus Salikin. Dia mengambil makna-makna tasawuf dengan ungkapan-ungkapan dan kalimat-kalimat yang diridhoi oleh ahli thariqah, juga diridhoi oleh kelompok lain. Bahkan dia menjadikan lidah syariat yang suci dengan dibungkus makna-makna dan rasa batiniah mereka. Bab 2 ini adalah tentang istilah-istilah tasawuf. Di dalam kitab Ar-Risalah Qusyairiyah dijelaskan bahwa sesungguhnya setiap kelompok ulama memiliki beberapa istilah yang dipakai secara khusus. Pemakaian itu memiliki ciri tersendiri dan terpisah dari yang lainnya. Mereka menciptakannya melalui kesepakatan pendefinisian yang mufakat untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, seperti pendekatan pemahaman pada sasaran dialog atau mendudukan makna suatu istilah di atas garis yang sepadan. Istilah-istilah yang mereka pakai berkaitan dengan permasalahan mereka, ditujukan untuk menyingkap arti suatu masalah bagi kepentingan diri mereka dan menutup para penentang ajaran mereka, sehingga makna istilah yang terpakai secara khusus itu menjadi tertutup bagi pihak-pihak lain dan sumber kecemburuan penyingkapan rahasia bagi kelompok-kelompok lainnya. Hal itu dikarenakan tak ada hakikat yang terkumpul satu macam beban hukum atau terperoleh hanya dengan satu langkah perjuangan. Justru makna itu telah disediakan oleh Allah Ta'ala dalam hati suatu kaum dan menjernihkan hakikat beberapa rahasianya. Kami di sini ingin menjelaskan makna istilah-istilah itu untuk mempermudah pemahaman bagi orang yang menekuni dan mendalami arti kehidupan orang yang melakukan berlaku batin atau riyadhah di dunia thariqah maupun di dunia tasawuf. Istilah yang pertama yaitu istilah waktu. Waktu, hakikat waktu menurut ahli hakikat adalah kejadian atau peristiwa yang akan terjadi. Kejadiannya selalu digantungkan pada yang sedang terjadi. Peristiwa yang sedang terjadi merupakan waktu atau sambungan bagi peristiwa yang akan terjadi. Jika Anda mengatakan penggalan pertama suatu bulan akan mendatangimu, maka kedatangan itu merupakan sesuatu yang akan datang. Sedangkan penggalan pertama suatu bulan adalah kejadian yang pasti sedang terjadi atau selalu terjadi. Jadi penggalan pertama suatu bulan adalah waktu yang akan terjadi. Lalu kemudian Imam Al-Qusyairi pernah mendengar dari guru beliau, yaitu Syekh Abu Ali Daqqaq rahimahumullah ta'ala. Beliau berkata, waktu adalah apa yang engkau sedang di dalamnya. Berarti
Jika Anda di dunia, maka dunia itulah waktumu. Jika Anda di ujung akhir waktu, maka di situ pula lah waktumu. Anda bergembira, maka gembira itu sendiri juga waktumu. Anda bersedih, maka kesedihan itu juga waktumu. Maksud dari ini semua adalah waktu merupakan sesuatu yang mengalahkan dan menguasai manusia. Kebanyakan orang mengartikan waktu dengan sesuatu yang berada di putaran zaman. Suatu kaum pernah berkata, waktu adalah sesuatu di antara dua zaman, yakni masa lalu dan yang akan datang. Masa lalu dan yang akan datang itu mengapit waktu sekarang. Seorang sufi adalah anak zaman. Begitu yang dikatakan segolongan ulama sufi. Maksudnya adalah dia adalah orang yang sibuk dengan sesuatu yang diutamakan saat bekerja, menekuni sesuatu yang menjadi tuntutan hidupnya di saat sedang melaksanakannya. Dikatakan pula, kesibukan dengan hilangnya waktu lampau menyia-nyiakan waktu kedua. Kaum sufi mengartikan waktu sebagai sesuatu yang mempertemukan mereka secara kebetulan atau tanpa rancangan dari rantai zaman. Durasi waktu yang dikendalikan al-haq Allah Azza wa Jalla, tanpa mereka bebas memilihnya untuk diri mereka sendiri. Seorang dengan hukum waktu, kata kaum sufi, artinya adalah dia pasrah pada sesuatu yang gaib yang tanpa punya kemampuan memilihnya. Dia dalam sesuatu yang bagi Allah Ta'ala tidak memiliki masalah atau ketentuan dengan kebenaran syar'i. Kalau begitu, penyia-nyiaan sesuatu yang engkau telah diperintahkannya, pemindahan sesuatu yang di dalamnya sudah ada ketentuan, dan meninggalkan perhatian pada sesuatu yang terjadi dari dirinya, karena pengurangan adalah bentuk sikap keluar dari agama. Waktu ibarat pedang, sebagaimana pedang yang mampu memenggal, maka begitu pula dengan waktu. Dengan keberlaluan, waktu adalah kepastian, dan dengan sedang atau yang akan datang, waktu mengalahkan. Mata pedang itu amat lembut dan tajam. Keberadaannya memiliki fungsi ganda. Jika seseorang memperlakukannya secara lembut, maka ia akan selamat. Dan jika sebaliknya, maka ia akan tercerabut dari akarnya. Demikian pula dengan waktu. Bagi seseorang yang patuh pada waktu, pada hukum waktu, ia akan selamat, dan bagi yang menentangnya, maka waktu akan berbalik menjadi bumerang dan melemparkan pemiliknya. Barang siapa yang bekerja sama dengan waktu, maka waktu akan menjadi miliknya, dan jika ia menghabiskannya, maka waktu akan memurkainya. Kemudian Imam Al-Qushairi pernah mendengar dari gurunya, yaitu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, waktu adalah sesuatu yang membekukan dan dapat menggundulimu, tapi tidak membantahmu. Artinya, seandainya waktu menghapus dan melenyapkanmu, maka seketika itu pula kamu pasti telanjang dan sirna. Namun, waktu tidak berbuat demikian. Dia hanya mengambil sebagian usiamu, tidak menghapus keseluruhan hidupmu. Dalam syair dikatakan, setiap hari yang lewat mengambil bagianku, mewariskan hati yang lelah dan duka kemudian berlalu. Bagaimana penduduk neraka jika telah matang kulitnya, maka akan dikembalikan seperti semula, agar mereka merasakan pedihnya siksa. Tidaklah orang mati beristirahat dengan kematiannya, tetapi kematian itu hanyalah sebuah kematian kehidupan sementara untuk hidup selamanya. Orang yang berakal adalah manusia yang mampu mempergunakan waktunya secara bijak. Jika waktunya cerah dan menegakkan, maka dia akan menegakkannya dengan syariat. Dan jika waktunya terhapus, maka yang mengalahkannya adalah hukum-hukum hakikat, yaitu suatu ungkapan yang mengartikan bahwa seseorang yang tenggelam dan hanyut dari kesadaran dirinya dan orang lain, maka dia disibukkan hanya dengan al-haq Allah Azza wa Jalla dan terlepas dari makhluk. Lalu kemudian istilah al-maqam. Al-maqam untuk selanjutnya menggunakan kata maqam saja dan membuang kata al di depannya adalah
sebuah istilah dunia sufistik yang menunjukkan arti tentang suatu nilai etika yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh seorang salik. Salik adalah seorang hamba perambah kebenaran spiritual dalam praktek ibadah dengan melalui beberapa tingkatan mujahadah secara gradual. Dari suatu tingkatan laku batin menuju pencapaian tingkatan makom berikutnya dengan sebentuk amalan mujahadah tertentu. Sebuah pencapaian kesejatian hidup dengan pencarian yang tak kenal lelah, beratnya syarat dan beban kewajiban yang harus dipenuhi ketika itu. Seseorang yang sedang menduduki atau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom dalam proses pencarian harus menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam makom yang sedang dikuasainya. Oleh karena itu, dia akan selalu sibuk dengan berbagai riyadhah. Seseorang tidak akan mencapai suatu makom dari makom sebelumnya selama dia belum memenuhi ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, dan syarat-syarat makom yang hendak dilangkahinya atau yang sedang ditingkatkannya. Orang yang belum mampu bersifat qanaah. Makom qanaah yaitu kondisi batin yang puas atas pemberian Allah Ta'ala walaupun itu sedikit. Sikap pasrahnya, tawakal atau makom tawakal itu tidak sah. Orang yang belum mampu berpasrah diri pada Tuhan, penyerahan totalitas dirinya, kemuslimannya juga tidak sah. Orang yang belum taubat, penyesalannya tidak sah. Dan orang yang belum wirai atau sikap hati-hati dalam penerapan hukum, maka kezuhudannya juga tidak sah. Itu artinya makom zuhud umpamanya tidak mungkin tercapai sebelum pelakunya itu sudah mewujudkan sikap warai atau makom warai. Makom arti yang dimaksud adalah penegakan atau aktualisasi suatu nilai moral. Sebagaimana Al-Makhdal, tempat masuk, penunjukan artinya memusat pada makna proses pemasukan. Dan Al-Makhraj, tempat keluar, mengacu pada arti proses pengeluaran. Oleh karena itu, keberadaan makom seseorang tidak dianggap sah kecuali dengan penyaksian kehadiran Allah Ta'ala secara khusus dalam nilai makom yang diaktualkannya. Mengingat sahnya suatu bangunan perintah Tuhan hanya berdiri di atas dasar yang sah pula. Kemudian Imam Al-Qushairi pernah mendengar dari gurunya Syekh Abu Al-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ketika Al-Wasiti memasuki kota Naisabur, beliau bertanya kepada para pengikut Abu Utsman, apa yang diperintahkan guru kalian? Lalu para pengikut Abu Utsman menjawab, beliau memerintahkan kami supaya berpegang teguh pada sikap taat dan selalu memandangnya kurang, meski sudah bersikap taat secara optimal. Lalu Imam Al-Wasiti berkata, sebenarnya guru kalian hanya memerintahkan ajaran Majusi, sangka Al-Wasiti. Mengapa dia tidak memerintahkan kalian peniadaan diri pada pengakuan aktualisasi ketaatan atau al-ghaibah, dengan memandangnya sebagai pertumbuhan yang wajar dan tepat proses aliran ketaatan yang ternisbatkan hanya pada Allah Ta'ala. Sesungguhnya maksud Al-Wasiti berbicara demikian adalah untuk menjaga mereka dari sikap heran pada dirinya sendiri karena sudah merasa menjalankan nilai-nilai ketaatan, yaitu ujub dalam ibadah, supaya tidak tenggelam dalam perasaan selalu kurang atau membiarkan gangguan kelembutan etika ibadah tetap berjalan. Itu adalah peniadaan diri dengan pengadaan diri Allah dalam segala aktivitas. Lalu kemudian istilah al-hal. Al-hal atau hal atau keadaan menurut kaum sufi adalah makna, adalah nilai atau rasa yang hadir dalam hati secara otomatis tanpa unsur kesengajaan, tanpa upaya latihan maupun pemaksaan, seperti rasa gembira, juga seperti rasa sedih, rasa lapang, rasa sempit, rindu, gelisah, takut, gemetar, dan yang lainnya. Keadaan-keadaan tersebut merupakan pemberian, sedangkan makom adalah hasil usaha. Hal datang dari yang ada dengan sendirinya, sementara makom terjadi karena pencurahan perjuangan yang terus-menerus. Pemilik makom memungkinkan menduduki makomnya secara konstan, sementara pemilik hal sering mengalami naik turun atau berubah-ubah keadaan hatinya. Salah seorang guru sufi berkata,
hal ibarat kilat. Jika hal itu tetap, maka dia menjadi suara hati. Para guru sufi mengatakan bahwa hal, sebagaimana namanya, menunjukkan arti tentang sesuatu, rasa, nilai, getaran yang menguasai hati, kemudian hilang. Di dalam syair dikatakan, seandainya hal tidak menguasai hati, maka dia tidak dinamakan hal. Setiap yang bersifat keadaan atau hal, maka dia pasti hilang, bergeser. Lihatlah bayang-bayang ketika sesuatu berhenti, dia selalu menjadikannya berkurang ketika sesuatu itu memanjang. Sementara kaum lain memberi isyarat tentang ketetapan dan kestabilan hal. Mereka mengatakan sesungguhnya hal ketika tidak bersifat tetap dan berturut-turut, maka dia disebut kilasan cahaya. Pemiliknya tidak sampai pada hal. Ketika sifat itu menjadi kesenantiasaan, maka dia dinamakan hal. Sedangkan Abu Utsman Al-Hirri rahimahumullah ta'ala berpendapat bahwa apa yang didirikan oleh Allah Ta'ala kepadaku dalam suatu hal, lalu aku tidak menyukainya, maka itu menunjukkan adanya kesenantiasaan ridho. Sementara ridho termasuk jumlah hal. Dalam hal ini, perlu dikatakan, adalah seseorang yang apabila menunjukkan adanya ketetapan hal, maka benar apa yang dikatakannya. Maknanya, kandungan hal menjadi minumannya, sehingga dia terdidik dalam makna tersebut. Namun bagi pemiliknya, hal itu justru merupakan cobaan yang tidak konstan, di mana pelampauannya itu akan menjadikan hal sebagai minumannya, tidak lagi bersifat cobaan, akan tetapi menjadi pakaian atau sifat. Jika beberapa hal tersebut masih tetap merupakan cobaan, maka pemilik hal akan terus mendaki ke tingkat beberapa hal lain yang lebih halus, sehingga dia akan selalu dalam proses pendakian. Lalu kemudian istilah al-qabdu dan al-bastu. Dua istilah tersebut merupakan dua keadaan atau dua hal setelah seorang hamba terjauhkan atau telah melampaui dalam pendakiannya dari dua keadaan yang lain, yaitu al-khawf, yaitu rasa takut, dan ar-raja, rasa harap. Al-qabdu, tercekam yang melebihi ketakutan seorang hamba membuat dirinya seolah-olah tergenggam dalam bayangan kebesaran dan ancaman Allah Ta'ala. Bagi seorang yang telah mencapai derajat ma'rifat atau bergelar al-arif, kedudukannya sama dengan al-khawf bagi seorang al-musta'nif. Al-musta'nif adalah seorang pemula, yaitu istilah bagi seorang hamba yang baru menjalani laku batin atau baru memasuki dunia sufi atau tariqah. Begitu juga dengan al-bastu, bagi al-arif kedudukannya sederajat dengan ar-raja bagi al-musta'nif. Adapun perbedaan antara al-qabdu dan al-bastu dengan al-khawf dan ar-raja terletak pada tingkat kualitas dan kuantitas pendakian seorang hamba dalam pencapaian derajat ma'rifatullah. Al-khawf atau rasa takut merupakan sesuatu yang hanya terjadi di masa yang akan datang. Mungkin ketakutannya atau makom al-khawf itu berupa kekhawatiran akan kehilangan sesuatu yang dicintainya atau kehadiran sesuatu yang ditakutinya. Demikian pula dengan ar-raja atau rasa harap, kejadiannya berupa keinginan atau cita-cita akan terwujudnya sesuatu yang dicintainya atau diharapkannya, atau mewaspadai dengan harapan hilangnya sesuatu yang dibenci dan keterpeliharaan al-musta'nif dari yang dibencinya. Sedangkan al-qabdu merupakan makna atau nilai spiritual yang terjadi pada saat kejadiannya, bukan masa yang akan datang dan lampau, tapi masa sekarang, yaitu saat sesuatu itu terjadi dan sesuatu itu berlangsung saat itu juga. Hal itu juga berlaku pada al-bastu, orang yang mengalami al-khawf dan ar-raja, artinya akan selalu bergantung dalam dua keadaan, pada sesuatu yang akan terjadi atau yang dimaksudkannya. Sedangkan orang yang mengalami al-qabdu dan al-bastu, waktunya diambil dengan kehadiran al-warid. Al-warid yaitu sesuatu yang datang atau kehadiran suasana batin yang mendominasi jiwa seseorang. Seperti halnya rasa al-qabdu dan al-bastu itu sendiri,
itu merupakan al-warid. Al-warid adalah suatu kondisi dominasi terhadap jiwa seorang salik, entah itu al-qabdu atau al-bastu atau al-khauf atau ar-roja. Dalam proses berikutnya, sifat-sifat orang yang mengalami al-qabdu dan al-bastu berbeda-beda menurut perbedaan dalam al-hal. Barang siapa yang kehadiran al-warid, maka dia diwajibkan menjadi menggenggam. Maka dia diwajibkan menjadi genggaman. Namun masih tetap terbenam pada sesuatu yang lain, karena dia belum memenuhi sesuatunya. Sementara orang yang terkondisikan dalam genggaman atau tercekam dalam ketakutan yang sangat karena Allah Ta'ala, maka dia tidak terbenam atau terpengaruh pada selain yang hadir atau al-warid dalam hatinya. Karena keseluruhan dirinya sudah terambil atau terkuasai dengan kehadiran yang hadir, berupa rasa ketakutan atau al-qabdu yang menguasai jiwa seseorang secara total, membuatnya tidak terpengaruh dengan ketakutan bentuk selain Allah Ta'ala, sehingga dirinya sepenuhnya terkuasai oleh sifat qabidnya Allah, yaitu Allah Sang Maha Penggenggam. Demikian pula dengan hamba yang terlapangkan atau al-mabsut. Maka dalam kondisi demikian, kelapangan atau kegembiraan yang memperluas atau melapangkan kemakhlukannya tidak membuatnya merasa jijik pada sesuatu. Di matanya segalanya terasa lapang dan menyenangkan. Hamba yang mabsut tidak akan terpengaruh oleh sesuatu yang berkaitan dengan hal atau keadaan yang mengkondisikan suasana batinnya. Imam Al-Qushayri pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala berkata, sejumlah orang pernah mengunjungi Ali Abu Bakar Al-Qahti, seorang ulama sufi yang zahid. Dia mempunyai seorang putra laki-laki yang mengambil sesuatu yang biasa diambil anak-anak, yaitu berupa sesuatu yang jelek tapi halal. Anak ini sedang berada di pintu masuk. Ketika dia tenggelam dalam permainan bersama kawan-kawannya, pengunjung tersebut terenyuh dan prihatin melihat keadaan Al-Qahti. Lalu bergumam, miskin, guru ini benar-benar miskin. Bagaimana mungkin dia sampai tega menguji anaknya dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang menyakitkan dan sesuatu yang berat. Begitu masuk di kediaman Al-Qahti, pengunjung itu tidak menemukan satu pun alat penghibur atau sarana dan fasilitas hidup di dalamnya, sehingga membuatnya tambah heran dan berkata, sungguh aku menjadikan diriku sebagai tebusan bagi orang seperti Al-Qahti, yang gunung pun tidak akan mampu mempengaruhinya. Kemudian Al-Qahti menjawab, sesungguhnya kami dalam kehanyutan beribadah telah dibebaskan dari belenggu ketergantungan hati terhadap sesuatu. Di antara unsur-unsur terdekat yang mengharuskan kehadiran suasana al-qabdu adalah kehadiran al-warid, mungkin berupa kesadaran emosi, keagamaan atau suasana batin yang menyiratkan kesan makna khauf, segan dan tercekam terhadap Allah Ta'ala pada hati seorang hamba, yang memunculkan isyarat kecaman, yaitu teguran dan kritikan terhadap diri sendiri dalam rangka penyempurnaan kehidupan keagamaannya, atau lambang isyarat perbaikan moral. Kritikan diri yang melangkah pada perbaikan diri hamba, sehingga dalam hati tidak terjadi lagi keharusan al-qabdu, mengalami peningkatan makom setelah al-qabdu. Kadang-kadang beberapa al-warid yang mengharuskan kehadiran isyarat, makna atau dorongan, pendekatan diri pada Allah Ta'ala atau kelembutan, kepekaan rasa dan kelapangan dapat memunculkan terjadinya al-bastu, yaitu kelapangan dalam hati. Oleh karena itu, dalam rantai kesatuan rasa, kehadiran al-qabdu bagi setiap hamba terjadi menurut sifat al-bastunya. Begitu juga dengan al-bastu, kehadirannya tergantung dari al-qabdu. Terkadang pula al-qabdu yang terbentuk berdasarkan suatu sebab oleh pemiliknya, yaitu salik yang mengalaminya, tidak diketahui apa bentuk sebab dan yang mewajibkannya kehadiran al-qabdu itu. Maka bagi salik yang mengalami semacam ini seharusnya bersikap pasrah pada keadaan, membiarkan rasa al-qabdu mengkondisikan hatinya hingga berlalu waktu, karena jika dia memaksa untuk menghilangkannya atau melompati waktu, berpindah pada makom berikutnya, sementara makom yang sedang terjadi belum terkuasainya sebelum kehancuran al-qabdu dengan penentuan alternatif yang dikehendakinya sendiri,
maka rasa al-qabdu semakin bertambah. Bahkan sikap pemaksaan semacam ini termasuk etika sufi yang buruk. Sebaliknya, jika dia pasrah pada hukum waktu, maka secara pelan dan pasti al-qabdu itu akan hilang, karena Allah Ta'ala telah berjanji dalam firman-Nya, Wallahu yukbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Dan Allah zat yang menggenggam, al-qabid, dan yang melapangkan, al-basit, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Maqam al-bastu seringkali datang secara tiba-tiba dan spontan. Dia datang dan menubruk salik secara tak terduga, sehingga tidak diketahui apa sebabnya. Dia bergerak, menguasai, dan memberi inspirasi salik yang didatanginya. Karena itu bagi salik yang mengalami semacam ini sebaiknya diam dan menjaga serta meniti-niti perilaku batinnya, juga zahirnya. Pada saat demikian, dia mengalami goncangan batin dan kekhawatiran yang sangat besar. Karena itu ajaran sufi mengajarkannya supaya hati-hati dan waspada pada tipu daya hati atau rasa yang halus dan samar. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh segolongan kaum sufi, telah dibukakan padaku pintu al-qabdu, lalu aku tergelincir pada kekeliruan sehingga menutupi makomku. Karena itu, diamlah di makom al-bisat dan waspadailah kegembiraan yang meluap-luap atau kegembiraan yang tak terkontrol. Ahli hakikat mengkategorikan dua hal, al-qabdu dan al-bastu, sebagai bentuk gangguan, yaitu proses penyucian diri yang mesti dilalui, yang dimohonkan kepada Allah Ta'ala supaya dilindungi dari bahaya keduanya. Oleh karena itu, keduanya bersandar pada apa yang di atasnya, yaitu proses selanjutnya berupa leburnya diri salik dan masuk dalam alam hakikat yang penuh krisis dan bahaya, yaitu tipu daya hati yang amat lembut. Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala berkata, al-khawf yang hadir dari Allah Ta'ala menggenggamku dalam ketercekaman, dan ar-raja darinya melapangkanku. Al-khawf menjadikan al-qabdu dan ar-raja membentuk al-bastu, sedangkan hakikat mengumpulkan aku atau penyatuan diri, dan al-haq memisahkanku, bastu dengan raja, yaitu berharap karenanya. Maka dia menolakku, melemparkanku kepadaku. Jika dia mengumpulkanku dengan hakikat, maka dia menghadirkanku atau menghadiriku. Dan jika dia memisahkanku dengan al-haq, kebenaran Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, maka dia mempersaksikanku pada selainku sehingga menutupiku. Dia adalah Allah, zat yang maha luhur, Tuhan dalam segala hal, yang menjadi penggerakku tanpa memegangiku, juga mampu berbuat kasar kepadaku tanpa berjinak-jinak. Saya dengan kehadiranku merupakan selezat-lezatnya makanan akan keberadaanku, maka lenyapanku dariku akan menjadikan kenikmatanku, dan kesirnaanku menjadikan legaanku. Baik, demikianlah catatan kitab Risalah Al-Qusyairiyah kali ini. Kita sudahi dulu dalam istilah al-qabdu dan al-bastu. Insyaallah pada perjumpaan selanjutnya kita akan bahas tentang al-haibah dan al-nasu, yaitu salah satu istilah dalam tasawuf juga. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.